Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan suara mahasiswa. Di sini Raffi bersama orang hebat kandoan ya, yaitu adalah Bang Hendri. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, para penonton suara mahasiswa, perkenalkan nama saya Hendri Nazardi. Biasa disapa Hendri. Saya mahasiswa di fisik angkatan ya lumayan akhir ya. Ya nggak usah disebut, Nggak bisa disebutkan ya. nggak usah disebutkan Ya. karena itu kayak mengundang pro dan kontra. Iya. Gitu, ya kan. Ya, itu rahasia Jadi banget. di sini saya diundang sebagai narasumber mungkin Ya, narasumber juga. mencari informasi dan sebagainya. Itu ya perkenalan singkat saya. Saya mungkin asli dari Ibu ya, mungkin dari Ibu. Kalau dari teman-teman dari itu mungkin ya. Nah, di sini kawan-kawan, mungkin Bang Hendri ini juga salah satu founder dari akun informasi ya, dari CBA namanya. Dan juga beliau juga kemarin diamanahkan sebagai ketua pelaksana dari Undri Expo. Wah, tentu event yang sangat besar Bang ya. Kalau bicara Undri Expo ini. Berbicara tentang Undri Expo, kemarin kita tahu ada jalan santai banyak hadiah yang luar biasa gitu Bang. Yang terakhir adalah motor listrik, kemudian juga ada kompor, ada dispenser dan lain sebagainya. Dan itu merupakan apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa tentunya untuk meningkatkan minat jalan santai nantinya yang diadakan. Nah, yang ditanyakan adalah menurut Abang bagaimana partisipatif dari mahasiswa terhadap Undri Expo ini? Oke, kalau misalnya kita bilang ataupun bicara mengenai partisipasi mahasiswa tentunya sangat minim ya. Apalagi sejak peralihan dari pandemi ke luring gitu ya, Oh ya, secara offline langsung, gitu ya, Bang, ya? offline gitu secara langsung. Tapi di sini kami juga nggak surut untuk bersemangat kami untuk mengadakan event yang sangat bergengsi dan sangat Iya. mendukung sama mahasiswa. Iya, betul. Nah, Undri Expo ini merupakan agenda yang sangat bergengsi tingkat univ Seriau, Oh serius Bang ya? bahkan mengalahkan univ-univ lain gitu. Nah, dibilang partisipasinya itu ya sama-sama kita ketahui lah. Kalau untuk partisipasi mungkin banyak, tetapi untuk mengikuti agendanya itu mungkin sedikit. Jika nanti ada kemarin ada apa ya stand-stand itu ada pengunjungnya ramai dan sebagainya. Tetapi kalau untuk mengikuti sebagai peserta lomba itu baru sedikit. Ya itulah itu mungkin bukan rahasia umum lagi, itu Iya. rahasia pribadi lagi, Pribadi itu rahasia lagi ini. gitu ya. Tapi itu udah rahasia umum kalau misalkan peserta itu ataupun partisipasi sebagai peserta lomba itulah yang menjadi kendalanya, tetapi itu tidak menjadi poin utama. Sedangkan kami masih banyak agenda lain yang untuk menutupi kekurangan itu. Gitu. Nah itu sih kalau terkait partisipasi ya mungkin sama aja gitu dengan agenda yang lain-lainnya. Tapi bagaimana kami sebagai panitia untuk menutupi supaya tidak terlalu nampak kami itu kekurangan peserta. Gitu, ya. Oke, berarti tema terkait partisipatifnya masih minim dapat dikatakan betul. Maka perlu ditingkatkan lagi dari mahasiswa nih kalau misalnya ayo kita sama-sama untuk berprestasi gitu ya Bang. Ya? Betul. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan terkait Abang terkait ke Undri-Expo juga itu bagaimana grand design dari Undri-Expo itu bagaimana maksudnya tujuannya diadakan Undri-Expo seperti apa? Oke. Tujuan dari Undri Expo tentunya kita tuh sebagai agent of change ya, agen perubahan ataupun sebagai kreator pergerakan yang sama-sama kita ketahui kabinet yang namanya di BEM Undri saat ini adalah kabinet kreator pergerakan, di mana kita sebagai kreator untuk menggerakkan sebuah itu baik itu prestasi akademik dan sebagainya. Nah tujuan dari Undri Expo ini adalah untuk meningkatkan juga IQ. Nah, IQ ini apaan sih gitu ya? Apa IQ itu? Apaan tuh? Boleh Gitu tuh ya. IQ itu adalah indeks kinerja utama sebuah univ. yang sama. Nah, jika nanti kita ingin berkuliah, kita harus mengetahui nih IQ di univ ini bagus atau enggak. Nah, itu dia. Nah, sebagai untuk menaikkan IQ tersebut di Undri, kami mengadakan berbagai agenda yang menunjang hal itu supaya apa? Biar IQ Undri itu lebih naik kembali, tidak ada yang namanya penurunan ataupun bahkan drop. Sempat ya dari peralihan dari online ke offline ini mungkin sedikit drastis penurunan prestasi akademiknya. Tentu ya teman-teman mahasiswa mungkin merasakannya. Kenapa sih Undri tidak ada di ranking di nasional lagi ataupun kok turun nih di dunia? Peringkatnya Nah, karena prestasi akademik kita itu sangat menurun teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi
tujuan kami dari mengadakan Undri Expo itu dia untuk selain untuk menaikkan IQ Undri itu adalah untuk mencari bibit bobot dan babat lah sebagai penerus bangsa. Apakah nanti teman-teman mempunyai bakat mungkin seni musik, seni bela diri ataupun berbagai macamnya, baik itu di akademik maupun non akademik tentunya. Nah itu sih kira-kira tujuannya ya. Kalau tujuan dari meningkatkan IQ ya Bang Ya itu, jadi itu utama. maka memang dengan Unrespon ini meningkatkan minat mahasiswa juga untuk mengikuti perlombaan sehingga nanti peringkat universitas kita naik gitu ya Bang. Ya, naik lagi kembali. Intinya. Dan juga terkait Unrespon juga Bang, kemarin ada yang mengeluhkan nih gitu kan terkait tiket gitu, kupon. Ada ya, Iya, ada ya, kayak bisa nggak dapat gitu. Oh, Nah, iya, iya. tanggapan dari Abang tuh gimana tuh? Apakah panitia mencetak batasan tiket tuh sampai 8.000 atau sampai berapa gitu kan? Itu gimana? Oh, mungkin kami juga menanggapi terkait ini ya, keluhan yang terhadap mahasiswa ataupun masyarakat umum yang sempat hadir ketika jalan santai di pada hari Ahad ya tanggal 27 November 2022. Mungkin sedikit kami jelaskan, kami juga sebelumnya minta maaf kepada seluruh mahasiswa UI ataupun masyarakat umum yang telah datang tetapi tidak mendapatkan tiket ataupun kupon jalan santainya. Nah, pada saat itu kami hanya mencetak sekitar 2.000 tiket. Itu sudah lumayan banyak ya. Banyak sekali tuh Bang. Ada 2.000. Ya. Nah, kenapa yang selebihnya nggak kebagian nih? Itu pertanyaannya kan? Ya, pasti itu Nah, pertanyaannya. itu kenapa? Kami udah mencetak 2.000 tiket ataupun 2.000 kupon. Kami membagikannya mungkin salah kami juga. Kenapa? Kami juga menyebarkan atau memberikan kupon itu sebelum hari H ataupun sebelum pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya menarik nih. Ya. Mereka udah punya kupon biar nggak semangat berebutan gitu. lagi gitu. Ya. Biasanya kan gini nih, ketika datang langsung kami berpikir supaya kalau misalkan kan kita pernah ikut jalan santai nih, Ya. ketika kita datang langsung tetapi kita berebutan, kita saling sampai kupon itu robek gitu goyang gitu ya, itu dia. Nah, kami juga berpikir sampai di sana. Jika kami memberikan semuanya 2.000 itu ketika di hari H, Di hari H. itu bakalan ada kontra itu Kontra, gitu. ya. Bahkan ada yang koyak nggak dapat dan sebagainya. Jadi kami itu untuk meminimalisir lah hal demikian, kami memberikannya sebelum hari H. Nah, ternyata ketika di hari H memang nggak banyak dapat, yang nggak iya, dapat itu dan saya sebagai ketua pelaksana pun saya minta maaf juga ya kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat umum yang nggak dapat di hari H. Dan ketika di hari H pun kami mencetak kupon sebanyak 300 kupon ekstra. Oh, ada Nah, tambahan ya, tambah Bang? lagi 300 Ah, iya, lagi iya. gitu. Jadi ketika di hari H itu langsung dicetak dan atau di print ya. Kami enggak kayak model koyak gitu tapi model kertas AVS biasa saja. Kami cetak lagi, ya udah kami bagian ternyata masih ada juga nih Raffi. Iya, belum belum dapat kebagian kebagian. juga. Jadi ya mohon maaf nih teman-teman, kami udah berupaya semaksimal mungkin. Udah berusaha maksimal ya Bang. Ya, itu dia. Panitia udah berusaha dan kami juga mencetak mungkin totalnya 2.300-an kupon. Nah, kenapa nggak dapat itu dari teman-teman? Tadi karena itu tadi ya. Ya mungkin ada yang kuponnya ada yang dibagikan tapi ketika hari H dia nggak datang, Nggak datang gitu, Bang. ataupun ada kendala lah mungkin entah apanya gitu. Dan ini cerminan dari ketika jalan santai berhadiah di Minat Undri nih Oh, Raffi. Minat Undri yang sebelumnya. Ya, Iya. sebelumnya itu ada dapat tuhan juga. Maksudnya mereka juga nggak dapat nih Iya. dari Minat Undri, Undri Hari H-nya Minat Undri ya. Iya. Bahkan dari pengurus BEM Undri pun ketika mengikuti jalan santai di Minat Undri, bahkan kami yang dari pengurus pun dapat satu orang itu 10 tiket loh bahkan. Nah, jadi Banyak juga ya. kami juga membatasi satu orang hanya satu tiket karena ketika di hari H kemarin mungkin teman-teman yang mengikuti ya santai untuk Expo itu setelah satu orang satu tiket dan ada stempelnya. Oh iya, Harus diwajib stempel stempel. kemarin, iya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu ya mohon maaf itu akan nggak dihitung gitu. Jadi kasihan teman-teman kita yang Jadi dapat pas gitu kan, satu orang iya, satu tiket. Karena kita bercermin kepada acara santai Minat Undri Undri juga. bahkan satu orang dapat 10 kupon loh gitu. Dan katanya itu ada terjadi kayak settingan ataupun mungkin supaya lebih ramai. Biar lebih ramai ya. Ya, ramai. Itu sih Raffi terkait kupon yang nggak kebagian ya mahasiswa yang lainnya. Terima kasih Bang ya tanggapannya terkait bagaimana keluhan dari mahasiswa tadi. Dan mungkin salahnya ini adalah apresiasi kepada Unri Expo yang sudah mengadakan meningkatkan perekonomian juga Bang ya. Betul. Nah itu juga terus juga bagaimana
apa sih gebrakan di Indra Expo ini, karena sangat luar biasa mengundang pemateri nasional ya, dari NTB ya, dari Eh, dari kalau itu mungkin bisa cuma gebrakannya sama kok bisa bisa mengundang pemateri nasional. nasional ya. Juga Terkait ini ya, terkait UMKM ya. ya Itu UMKM di juga. stand itu kami kemarin dari Siloam Murnia ya, dari sama dengan Siloam Murnia itu kami cuma menyewa stand itu, tenda itu hanya untuk 50 nih Raffi. 50 ini diantaranya 10 BEM fakultas UNRI dan UKM, itu 10 jadi tinggal 30. Nah ada 4 stand itu untuk panitia untuk BEM UNRI. Itu ada untuk stand acara, terus keamanan, untuk informasi kehilangan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada total 26 lagi nih sisanya. 26 stand ini yang akan kami sewakan. Tetapi ketika kami melihat semangat dari penggiat UMKM, ya baik itu tingkat mahasiswa ataupun tingkat mahasiswa di umum, masyarakat umum itu ternyata melonjak tinggi nih Raffi. Nah kami Keren ya, berpikir, Bang, ya. ya kami berpikir awalnya gini, saya kan pribadi dilibatkan dalam diskusi harga untuk penyewaan stand ini bagaimana. Awalnya untuk masyarakat umum ataupun penggiat UMKM yang umum itu kami taruh di budget ataupun harga 750. Itu lebih tinggi 50.000 dibandingkan tahun 2019, tahun terakhir kali ya. Nah itu 750. Tapi saya sebagai pengamat ini ya, pengamat ekonomi juga, sebagai di pelajaran di ilmu administrasi publik di mana juga ada analisa untuk bagian kebijakan publik juga. Jadi saya melihat bahwasanya ketika kita sudah beralih ke masa peralihan pandemi, tentu ada namanya kemarin sudah familiar adalah pemulihan ekonomi. Nah, saya udah tekankan kepada penanggung jawab stand tersebut supaya diturunkan harganya. Nah, awalnya mereka cuma 700.000, cuma 50.000 turunnya 50.000, tetapi saya tekankan lagi bahwasanya lebih baik kita memikirkan lagi apakah ini berdampak bagus atau enggak, karena kita juga melihat peralihan dari masa pandemi ini cukup sangat signifikan perubahannya, dan orang pun ketika menyewa stand kita itu untuk mendapatkan keuntungan juga. Itu dia. Selama masa pandemi mereka itu merasa merugi lah gitu jatuhnya ya Karena kan. dibatasi ya. Nah, ya betul. Makanya kami memikirkan ya udah, akhirnya alhamdulillah dipertimbangkan oleh penanggung jawab standnya itu dari Menteri Ekonomi dan Inkubasi ya. Itu Mendagri itu udah di press kembali ini seharga 600.000. Nah itu udah termasuk termurah ya, termurah selama abad gitu. Apalagi Unra Di Expo Unra ya. Expo gitu. Sebesar itu Bahkan ya kami mungkin sebelum ya. kami launching untuk stand pendaftaran stand kewirausahaan umum, ya ini udah banyak yang calling udah booking 4 tenda, tempat gitu ya. 2 tenda, udah banyak sekali. Tapi kami dengan kebijaksanaan kami akan membuka stand itu ketika kami udah launching flyer khusus untuk stand Ada tuh kewirausahaan. flyer sama stand Ya. kewirausahaan. Kami memang sengaja lama nih, kami Iya. untuk mengulur ini. Iya. Kami sengaja untuk mengulur waktunya supaya emang sangat ditunggu-tunggu gitu kan. Kapan nih kok belum ada informasi untuk pendaftaran stand kewirausahaan yang umum, sedangkan untuk mahasiswa ada gitu ya, untuk perlombaannya kan, untuk BEM ataupun UKM misalnya menteri gitu, itu udah ada. Tapi yang stand untuk kewirausahaan untuk umum kapan nih kok belum di up ke media. Nah itu kami sebagai tarik diri gitu ya, nunggu waktu juga sih supaya apa ya. Tapi alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku ataupun penggiat UMKM Seriau ataupun selingkungan media-media dan sebagainya macamnya, untuk yang sudah rela dan udah mendaftarkan dirinya sebagai penyewa stand kewirausahaan Unri Expo 2022. Mungkin saya udah dapat juga ya tanggapan positif dari para pelaku tersebut. Misalnya UMKM mereka itu mendapatkan profitnya sangat yang luar biasa gitu. Dan karena kami memilih tempatnya sangat strategis nih Raffi. Kemarin banyak nih yang protes, kenapa sih dialihkan dari venue paling penting depan fisik itu, kenapa dialihkan ke depan rektorat, ke Taman Eukaliptus Unri? Kenapa? Itu bertanya-tanya oleh penggiat ataupun pelaku UMKM. Karena apa? Karena di daerah situlah banyak saat ini
orang-orang Ngumpul, nongkrong, iya, ngumpul, betul, betul, sambil menikmati Betul. senja Iya. di danau buat laundry itu ya, itu menikmati senja. Itu Itulah menarik juga. kenapa kami memindahkan lokasinya. Nah, dan juga nggak kalah menarik nih teman-teman Apa untuk tuh? mahasiswa. Apa tuh, Bang? Yang tadi Raffi bertanya tentang pemateri yang Iya, dari Cuping gebrakan juga Topang ada itu ya. yang Cupi Topang itu. Cuping Topang itu kami mengundang beliau untuk suatu aksi yang namanya Peduli Cianjur. Oh Ya juga itu di kemarin kami dari panitia pelaksana Unri Expo 2022 dan Sivitas Akademika Unri mengucapkan bela sungkawa terhadap gempa yang terjadi di Cianjur. Dan itulah kenapa kami mengundang Cuping Topan itu supaya untuk karena Cuping Topan ini merupakan sosok sukarelawan yang sangat cinta dengan jiwa sosial yang sangat tinggi. Nah, jadi itulah kami undang beliau supaya untuk bersharing sharing pengalamannya Ya. di bidang sukarelawan ataupun volunteer lah yang namanya gitu. Itu sih kenapa kami mengundangnya. Soalnya dia dikenal juga sebagai pemain film The Red namanya. Oh iya, betul. Itu keren kali itu dia. Ya sebagai itulah untuk aktor juga sebagai macamnya. Itu sih kenapa kami mengundang aktor nasional juga. Nah, selain itu dalam rangkaian Unri Expo 2022 tentunya kami juga ada namanya seminar karir teman-teman dari mahasiswa juga kemarin. Itu yang diadakan di Sultan Balia Fisip. Oh, Nah, itu materinya sangat luar biasa juga tuh Raffi. Karena ada direktur utama Bang Rio Kepri. Itu pertama kali loh yang di root turun langsung materi gitu ya. Biasanya dari kepala divisi direksi yang datang ya kan. gitu, Bang. Tapi ini beliau langsung untuk turun. Dan tidak kalah sayangnya beliau memberikan door prize. Ada juga door prize ya, ada uang 50.000 ya. Ya berbagai macam uang lah gitu. Itu sih Raffi itu ya. Oke Bang, berarti kan itu gebrakan ataupun apa namanya itu ide dari Unri Expo dan juga tadi juga kita bahas terkait Unri Expo juga Bang, itu ada berapa lomba sih yang diadakan berapa dan apa aja macam-macam lombanya Bang gitu kan? Kalau di Unri Expo sendiri itu ada 12 perlombaan. 12 perlombaan. Itu diantaranya ada 6 yang daring ataupun online dan 6 lagi itu secara luring ataupun offline secara langsung. Nah, kalau di 6 antara yang itu ada poster, Ya. fotografi, videografi, esai dan sebagainya, itu ada 6. Terus yang dilombakan secara langsung itu ada lomba band, ada tari kreasi Melayu, ada syair, melukis, stand untuk belajar UMKM dan fakultas. Itu dilombakan juga? Itu peserta dilombakan. Bukan hanya sebagai Pajangan aja, gitu ya, bukan. Pak? Oke. Itu kita emang bentuknya pameran. Iya, pameran. Tapi kita itu Pameran. diperlombakan gitu. Karena kami juga menyebarkan dampak positif lah. Karena kan anggaran keuangan BEMUTRI merupakan dari hasil UKT mereka juga. Ya, Jadi ya, kami ya. juga menyebarkan memanfaatkan kepada fakultas fakultas ataupun juga, ya. UKM gitu. Itu dia. Satu lagi itu ada lomba kalau tidak salah make up art. Itu secara langsung gitu. Itu dia. Itu gimana berarti apa ya? Disuruh lomba make up gitu artis. Dia make up art ini dia contoh dia make up dia itu menyerupai artis mungkin yang sangat yang sedang berbicara. Contoh gitu kemarin ya. saya sangat Ya. sentrik sekali itu yang Kak J. Nah, itu Oh, dia. yang itu. Sebuah gambar karena Iya, sebuah iya, gambar iya. itu ada loh yang di make up art itu ya itulah sebagai metode mereka supaya mereka menirukan bagaimana untuk bakat mereka tuh make up tuh bagaimana gitu merias wajahnya. Itu si Raffi perlombaan apa saja gitu. Memang mungkin ini terakhir untuk pertanyaan untuk Expo sebelum kita lanjut ke CBA tadi. Oke, siap. Itu adalah harapan dari abang sendiri untuk Expo tahun depan bagaimana? Nah itu mungkin pesan-pesan juga untuk Expo ke depannya apa? Oke, untuk harapan tentunya untuk seluruh mahasiswa UNI kan, teruslah untuk menorehkan prestasi selagi kalian masih duduk di perguruan tinggi negeri yang ada di Unri. Kenapa gitu? Karena prestasi kalian itu bukan hanya untuk sebagai pajangan kalian di lemari ataupun sebagai untuk kenangan, tapi prestasi kalian meskipun satu prestasi kalian itu sangat berdampak besar untuk pengaruh IKU tadi. Indeks kinerja utama Unri itu sebagai menaikkannya supaya Unri lebih dikenal lagi seluruh dunia, bahkan nasional pun udah terkenal ya, tetapi untuk dunia kita belum
expose gitu, luas gitu. Jadi harapannya untuk seluruh mahasiswa Undri tolonglah untuk torehkan prestasi sebanyak mungkin gitu, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Itu sangat berpengaruh bukan untuk saat ini tapi masa akan datang. Itu dia. Untuk pesan dan kesan itu sebenarnya udah saya tulis ya di dalam untuk apa yang rilis media itu oleh Kemenkominfo ataupun ID untuk ekspor, tapi mungkin belum diekspos ataupun belum di Instagram dan sebagainya. Tapi pesan saya sebagai ketua pelaksana untuk kedepannya, untuk panitia mungkin tentunya mempersiapkan waktunya itu sangat matang. Jangan seperti kami hanya 2 minggu sebelum acara. Pada saat itu kami 2 minggu sebelum acara kami udah baru dibentuk karena apa, mungkin ada agenda atau proker yang didahulukan dulu gitu. Jadi kami itu menyelesaikan satu persatu dahulu, baru kami melanjutkan ke tingkat akhir. Untuk Expo inilah ada puncak dari kegiatan BEM Undri. Selain ini nggak ada lagi kegiatan BEM Undri. Nah, kesannya itu alhamdulillah saya selaku ketua pelaksana Undri Expo 2022 sangat bangga, sangat puas dan sangat bersyukurlah Undri Expo ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, meskipun ada ya keluhannya kayak yang apa namanya, yang mendapat tidak kupon, tidak santai dan sebagainya, itu mungkin di luar dugaan kami. Tapi dari rangkaian acara itu alhamdulillah lancar, alhamdulillah ya. Dan kenapa saya sangat puas dan sangat bersyukur karena Undri Expo tahun 2022 ini setelah 2 tahun kemarin tidak ada. Mungkin tahun 2021 ada, tetapi itu semi daring. Itu dilaksanakan di lantai 4 Rektorat Universitas Riau. Itu secara tertutup teman-teman. Dan itu pun lombanya sedikit, tidak banyak karena membatasi yang namanya social distancing-nya ya kan. Itu dibatasi oleh pihak rektorat. Karena kalau misalnya tidak mematuhi peraturan dari rektorat, ya tahu lah ya, konsekuensinya masih dananya nggak dicairkan sama rektorat gitu. Makanya kami tuh supaya kepada main aman lah gitu. Jadi ke tahun 2020 ini ya 2022 ini saya sangat bersyukur lah dilaksanakannya Undri Expo secara langsung gitu. Dan alhamdulillah antusias pengunjung Undri Expo pun jika kami mengalihkannya ke lokasi yang sangat tepat, itu alhamdulillah ramai sekali. Sampai-sampai kami kewalahan nih. Nah, mungkin kami juga berpesan kepada pengurus dan Undri dan untuk mahasiswa, baik itu mahasiswa Undri atau mahasiswa dari luar kampus Undri, tetap jagalah kebersihan. Karena di lingkungan di tempat yang diadakan Undri Expo itu, malah sebelum Undri Expo pun itu sangat banyak pertebaran sampah di mana-mana. Jadi jika nanti kalian boleh nongkrong, kalian boleh menikmati senja, anak senja ya, foto-foto gitu kan. Itu kalian boleh menikmati senja, tetapi ingatlah jagalah kebersihan kalian karena kebersihan adalah sebagian dari iman juga. Jika kalau kalian kotor berarti iman kalian kotor. Iya. Kan? Jadi kalian tuh kayak sebagai kayak mohon maaf nih kayak shake gitu ya. Sifatnya kayak shake. Jadi supaya jagalah kebersihannya, meskipun memang itu bukan kampus misalkan kalian dari luar Undri, misalnya UIN atau UIR yang jauh ke lokasi Undri untuk menikmati senja di danau ataupun di mana berkumpul Undri, mohon jagalah kebersihan karena jika kalian buang sampah sembarangan berarti perilaku kalian itu udah buruk gitu loh. Masa ya kalian mau buang sampah di kampus orang lain gitu. Mungkin itu saya katakan sebagai syirik lah ya. Karena mereka nggak ada destinasi wisata di kampus mereka, tapi ya buang sampah di situ gitu. Padahal kami juga di BEM Undri pun dari Kementerian Lingkungan Hidup itu udah memasang baliho nih Raffi. Misalnya himbauan kalau misalkan buang sampah pada tempatnya, terus ada uraian berapa sampah yang ada di depan. Nah itu ketika Undri Expo kemarin udah ada tuh sampah-sampah mana aja yang terurai dan berapa lama bisa terurai juga. Nah, bahkan ada juga nih yang belum yang nggak bisa terurai. Itu apa? Itulah styrofoam. Jadi kalau misalnya kalian belajar styrofoam, ya itu kalau baiknya emang langsung dibuang aja teman-teman, jangan bertebaran di mana. Terus si Raffi terkait apa ya, tangga harapan kesan-kesan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih makanya kita bahas seluruh dari Undri Expo yang luar biasa tentunya pelaksanaan tahun ini gitu kan.
Dan juga kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Bang, Iya, terkait CBA yang merupakan akun informasi nih rekan-rekan. Jadi CBA ini mungkin dari tahun berapa Bang? Bisa di Kalau CBA ini, oke, dari CBA Unri ini sebenarnya berawal namanya bukan CBA Unri, tapi namanya admin cabang. Nah, kemarin kami menamai kami itu adalah admin cabang. Kenapa gitu? Berawal dari terbentuknya admin cabang ataupun CBA Unri saat ini itu adalah ada kami mendapatkan informasi itu sangat telat, Raffi. Kami ketika kami daftar ulang di jalur SNMPTN ya, yang sebelumnya itu tahun 2018, itu telah mendapat informasi yang ada sebuah ide dari kawan dalam grup itu. Kami dimasukkan ke grup itu pun inisiatif kami sendiri. Ada yang buat dan dikumpulkan. Jadi saling mengundang-undang aja. Jadi ada adminnya, nanti kemudian saya mengundang. Teman aku ada mau masuk nih, dia undang. Nah jadi ketika udah lama-lama dan adalah suatu ide yang sangat cemerlang gitu ya, yang dilontarkan oleh teman-teman kami itu di dalam grup itu di SNMPTN 2018 itu, kenapa kita nggak membuat grup untuk memberi bantuan dari kita gitu ya, hasilnya gitu. Jadi boleh juga nih gitu kan, saya pribadi pun bagus juga karena ya buat untuk menolong ini gitu. Adik-adik Karena kita. kenapa kami ingin membuat akun ini teman-teman mahasiswa sekaligus, karena pada tahun kami itu ada kejadian nggak mendapat informasi. Bukan dia nggak kudet ataupun dia nggak mencari tahu, tapi emang tidak ada disediakan informasi gitu ya. Jadi saat ini mungkin teman-teman dipermudahkan, ada grup lah ya. Ya dari BEM. Ada juga yang dari yang akun yang terkenal juga ya. Nah, kenapa kami buat itu juga? Karena pengalaman kami pribadi, bukan hanya pengalaman orang lain, tapi pengalaman kami pribadi. Bahwasanya ketika di hari H kami daftar ulang, berkas kami nggak lengkap, bagaimana sih solusinya gitu. Ketika saya pribadi itu ada kemarin yang berkas yang nggak ada, itu yang namanya surat keterangan lulus. Saya masih ingat tanggal 2 Mei 2018 saya itu merupakan saya jadwal untuk daftar ulang di Unri. Nah, tanggal 2 Mei saya langsung daftar ulang, dan saya ketika mau verifikasi rapor itu terkenanya di surat keterangan lulus. Nah, jadi di depan mata saya, selain saya yang berkendala ataupun bermasalah hal itu, ternyata ada juga kawan-kawan ini. Bahkan ada yang disuruh pulang di Raffi, yang nggak pakai sepatu, yang baju kaos oblong aja nih, karena nggak sama biasa aja. ya. Karena kita nggak dikasih tahu nih informasi, apakah kita ngasih baju kemeja kah, baju hitam putih kah, pakai sendal boleh kah? Biasanya di SMA itu boleh kan, pakai sepatu, pakai sendal ataupun sepatu yang emang yang nggak apalah formal kali gitu. Tapi ternyata ketika kita daftar kuliah ataupun daftar ulang di perkuliahan, ternyata berbeda teman-teman. Bahkan jika memang tidak ada ataupun kurang satu pun berkas ataupun perlengkapan yang kita pakai, itu akan disuruh pulang. Dan itu pun depan saya pun ada disuruh ganti sepatu dulu. Pandai-pandai kamu punya kawan bisa gitu ya. Dan saya berpikir, jika misalkan dia nggak punya saudara, bagaimana dia mau carinya gitu. Nah, kami berpikir kenapa kami ingin membuat suatu akun ataupun suatu media lah untuk menyampaikan informasi apa saja yang akan didapatkan oleh calon mahasiswa baru. Itu dia, kami membuat suatu grup dulu, sebuah grup dulu. Kami membuatnya sebuah grup dulu teman-teman, bukan akun. Ya, akun itu saya terlintas ya, kenapa nggak saya buat akun aja gitu ya. Berawal dari itu teman-teman, 2018. Nah, jadi itulah alasan kenapa kami buat, supaya teman-teman calon mahasiswa baru tidak kesulitan lagi mendapatkan informasi yang valid. Nah, saya sampaikan dan saya tekankan bahwa CBA Unri ini menyampaikan informasi sangat valid teman-teman. Jika emang terdapat kekeliruan, silakan laporkan ke pihak yang berwajib ataupun yang berwenang, ataupun di pihak Undi ataupun pihak rektorat, itu silakan. Kenapa? Saya sebagai pendiri ya. Saya sebagai pendiri CBA Unri pun akan mempertanggungjawabkan itu jika memang ada informasi yang salah, karena selama ini saya tidak ada memberikan informasi apapun. Meskipun nanti yang di bawah saya memberikan informasi yang tidak valid, silakan adukan kepada saya, WA pribadi saya ataupun IG pribadi saya, silakan.
karena kami pun terbuka dengan kritik dan saran. Kritik dan saran. Kami tidak akan menutup telinga kami. Kami alhamdulillah tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditegur oleh pihak manapun gitu. Karena positif, Bang. Ya karena Membantu kan? kalau selagi itu benar, Iya, apa salahnya? salahnya kan? Itu menebarkan kebaikan juga teman-teman. Nah itu sih aku tujuannya cewek untuk nanti. Kalau sekarang mah terkait kan ini mungkin mahasiswa baru itu masih lama lagi kan, tahunnya lebih. Itu ada nggak dari persiapan dari CBA sendiri untuk mempersiapkan informasi? Oke, untuk persiapan CBA Undis sendiri ya, itu alhamdulillah ada rencana. Kami tuh mau buka pendaftaran untuk volunteer ataupun relawan yang mau untuk sama-sama belajar dan menelaah ataupun memahami sistem seleksi nasional yang terbaru. Ada ya, yang terbaru nih. Baru ya. SNMPTN sudah diubah menjadi namanya SNBP. Apa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi syaratnya udah ada. Itu paling utama teman-teman di SNMBP ini adalah memiliki prestasi akademik. Jadi teman-teman jika emang tidak ada prestasi akademik, bagaimana nih? Ya itu Bang, pasti kan ya kan. Grogi apa Kayak, malu gitu. Aku insecure nih, aku Iya, nggak akan mau daftar di jalur ini deh gitu. SNBP karena nggak ada prestasi. Iya, gitu. Kayak minder sendiri gitu kan, minder sendiri. insecure dan sebagainya. Nah, jadi apa sih selain dari kalau misalkan di syaratnya memiliki prestasi akademik, adakah apakah ada Syarat lain lain gitu? Itu tentunya ada. Jadi itulah tugas dari kami untuk menyosialisasikan yang terbaru pada teman-teman calon mahasiswa baru tahun 2023 gitu. Nah, untuk persiapannya alhamdulillah ada rencana itu Raffi untuk membentuk suatu relawan ataupun volunteer lah untuk sebelum itu kami akan memahami dan kami matangkan dahulu volunteer ini supaya paham setiap seleksi itu apa saja yang dibutuhkan syaratnya apa saja dan sebagainya macamnya itu sih. Tapi oke Bang, terkait itu kan berarti luar biasa sekali ya niat dari Abang untuk bagaimana sampai informasi ke mahasiswa calon mahasiswa. Nah pertanyaannya itu bagaimana caranya sih biar calon mahasiswa ini tahu apakah hanya dari Instagram atau misalnya ada dari anggota atau volunteer itu dia melibatkan ke keluarganya barangkali atau ke teman itu gimana sehingga sampai kami juga menekankan ya untuk mengikuti akun-akun yang sangat valid ataupun sangat yang legal ya. Kami juga belum legal ya, tetapi kami sebuah akun yang inisiatif dari mahasiswa yang biasa, nggak ada yang dari organisasi kampus dan sebagainya. Kami independen teman-teman, tapi informasi yang kami berikan itu sangat valid dan ya sangat terpercaya gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan informasi untuk mengenai seputar perkuliahan, itu silahkan lihat cek Instagramnya di baik itu paling utama itu di BEM Undri, kemudian mungkin kami akan menebarkan juga ke IG kami itu di CBA_Undri ya. Dan itu di TikTok kami udah ada, Twitter udah ada, Telegram udah ada, kami sharean ya itunya gitu. Jadi udah berbagai macam cara udah kami sebarkan gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ingin menyebarkan informasi mengenai perkuliahan, silahkan cek IG yang sangat valid gitu. Nah, kenapa kami tekankan untuk mengikuti akun yang sangat bisa dibilang valid ya, yang akun-akun yang sangat udah terkenal, supaya mendapat informasi itu nggak simpang siur. Karena terjadi baik sekali terjadi simpang siur nih Raffi. Karena nanti dari Hima kayak gini, dari akun ini begini. Jadi simpang siur. Jadi teman-teman, jika teman-teman mengikuti akun contoh kayak info SBMTN, info kampus PTN dan sebagainya macamnya, itu silakan teman-teman. Tapi jangan sampai lupa untuk mengikuti akun dari kampusnya sendiri. Ya. Karena yang tahu dan mengetahui segala hal informasi kampus itu adalah akun dari kampus itu gitu. Contoh kayak berbagai mungkin dari BEM Undri, terus Humas Universitas Riau, mungkin dari kami juga ada CBA Undri, terus ada UMUR dan sebagainya, itu dia. Nah, kenapa kami tidak menyarankan untuk mengikuti akun Hima ataupun dari fakultas? Karena mereka belum sampai. Karena informasi itu didapatkan ketika di tingkat universitas. Surat masuk dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan
teknologi itu melalui rektorat dan diturunkan oleh BEM Unif. BEM Unif dulu, baru BEM Unif baru menyebarkan ke BEM fakultas. Jadi kalau memang kalian mau ingin mengikuti ataupun mendapatkan informasi perkuliahan, ya mengikuti dulu akun-akun yang sudah terkenal lah di Unif itu gitu. Itu sih Raffi gitu. Oke bang, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Oke, siap. Sangat. Itu gimana apa namanya sistem keanggotaannya itu gimana? Apakah memang 1 tahun selesai atau memang kayak anggota sebuah komunitas itu kan sampai selamanya gitu? Nah itu terus kedua pesan-pesan, namun juga lagi pesan-pesan tapi ini untuk mahasiswa baru dan sebagainya. Oke, untuk keanggotaan CBA Unri sendiri itu mungkin dibilang apa ya, tentatif, sifatnya tidak menetap. Kenapa gitu? Setiap tahun sebenarnya kami akan ada mengadakan pendaftaran ataupun pembukaan calon anggota komunitas intelektual baru gitu di CBA Unri. Tapi ya sama-sama kita ketahui ya namanya seleksi alam masih ada, Raffi. Oh ada ya mas? Seleksi alam ada. Kira nggak ada. Nah, contohnya di tahun saya itu berawal dari keanggotaan pendirinya itu ada 6 orang. Kita berbagi fakultas dari fisik, FEB, teknik, pabrika, dan fakultas. Nah, itu ada. Nah, tetapi dengan seleksi alam mereka akhirnya Hilang-hilangan gitu kayak di aliran sungai gitu, ngalir ya, ketinggalan gitu. Jadi kita tuh kayak kesangkut gitu. Jadi dia yang menetap gitu. Jadi ya pasti ada namanya seleksi alam. Jadi kami tuh akan merekrut ataupun membuka pendaftaran untuk calon anggota, namanya itu komunitas intelektual CBA Unri. Nah, karena kami lebih berat kepada akademik ataupun kami intelektual. Ya, jadi makanya kami membuat nama komunitasnya adalah Komunitas Intelektual CBA Universitas Riau. Nah, itu dia tentang anggota. Jadi kami itu membukanya setiap tahun, tetapi kami menyaksinya bukan asal-asalan, bukan hanya sebagai hima pilihan pertama dan kedua gitu. Tapi memang ada bidangnya, tetapi kami lebih besarnya ke bidang itu ke ID ataupun Kominfo. Kami menyebarkan informasinya. Jadi kami tidak sama dengan hima ataupun BEM fakultas ataupun BEM ataupun UKM di tingkat Universitas Riau. Kami itu cuma ada untuk menyebarkan informasi saja. Jadi kami itu tidak ada kayak tindak bakat ataupun di kaderisasi, nggak ada. Jadi makanya kenapa kami membuka setiap tahun itu dia. Kami itu tidak ada namanya bidang kaderisasi, nggak ada. Kami itu setiap tahun buka aja. Siapa yang mau ya silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena ini juga komunitas, nggak bersifat kayak mengekang ataupun terikat nih, Raffi. Kalau memang kalian mau ada waktu ya kalian silakan kumpul-kumpul, kita kayak bersharing, bertukar pikiran, pengalaman dan sebagainya macamnya. Jika ada yang calon mahasiswa baru datang, ya silakan kalian layani dengan semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan yang prima ya, sangat yang etika yang bagus gitu. Jadi yang saya tekankan di dalam komunitas ini adalah etika, Raffi. Saya pribadi itu mengutamakan pelayanan itu adalah etika. Jika kita memberikan pelayanan hanya cuek-cuek bebek dan kayak merasa sombong dengan followers udah 10k, ya untuk apa gitu. Contoh kayak di akun ya kayak hima-hima lah ya, udah sombong gitu, baru 2000-an gitu ya, udah sombong gitu. Jadi untuk teman mahasiswa dari pengurus HMJ dan sebagainya macamnya, janganlah kalian pelit informasi. Jika kalian di DM oleh seorang calon mahasiswa baru ataupun orang tua manapun, balaslah. Dan saya tahu kok kalian pasti udah baca di kolom permintaan. Saya juga pernah saat itu jadi admin. Saya sebagai pendidik tahu ya bagaimana posisinya, bagaimana jadi admin gitu. Kita udah dapat pesan masuk tapi kita anggurin nggak penting dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya emang nggak penting, silakan misalkan dialihkan gitu. Contoh misalnya kami nggak tahu nih tentang bidik misi, jadi kami alihkan kepada formadiksi. Silakan teman-teman ataupun adik-adik ikuti akun di formadiksi Unri. Nah itu informasi lebih lengkap karena itu bukan tupoksi kami. Tupoksi kami adalah memberikan informasi apa saja, persyaratan apa saja, mengenai signifikan, mengenai misalnya jurusan, mengenai kayak beasiswa tersebut, itu kami langsung alihkan kepada akunnya. Misalnya ada nggak
apa namanya akun siswa dari jurusan ini ada, silakan ikuti dan follow ini ya. Ya udah kami tinggal alihkan, kami tidak mengerit ataupun kami membiarkan di kotak permintaan itu. Alhamdulillah sebanyak itu pun baik ini yang masuk di DM Instagram ataupun WhatsApp bisnis dari CBA udah dilayani semua, nggak ada yang kami anggurin gitu. Kalau misalnya emang ada kami anggurin paling sehari 2 hari kami balas. Nah berbeda dengan akun yang sebelah itu ada dapat keluhan nih Raffi. Apa tuh Bang? Jadi kami tuh sebagai pusat apa ya? Kami sebagai pusat pengaduan, bukan pusat ini tapi sebagai tempat pengaduan lah gitu ya. Min kok yang akun sebelah kok nggak ada balasan ya, padahal diri aja gitu ya. Kayak dosen aja Min gini, belum nggak jadi mahasiswa kami udah diri kayak gini, Direct aja gitu bagaimana ya, sih pelayanannya gitu ya. Ya udah kami bilang kami dari akun sebelah itu berbeda ke adik-adik ataupun teman-teman, karena kami juga menekankan etika tadi Ya, jika emang sudah dibaca silakan dibalas. Jika tidak mampu untuk menjawabnya silakan dibilang tidak tahu ataupun alihkan kepada akun yang berwajibnya ataupun yang mempunyai tupoksinya, yang wewenangnya. Jadi itu sih kenapa kami ini ya sangat antusias kenapa kami mendirikan akun ini itu Raffi. Nah untuk harapan untuk mahasiswa baru di depannya tahun 2023, terus semangatlah, jangan kalian merasa tidak percaya diri ataupun insecure. Aku nggak ada prestasi akademik, aku nggak juara dan sebagainya. Tenang teman-teman, saya pribadi ketika di jalur SNMPTN saya jebol itu satu SMK ataupun satu sekolah ikut itu semua. Nah itu ada berjumlah 300 orang yang jebol SNMPTN ataupun seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu hanya di satu sekolah saya itu aja 6 orang di antaranya saya. Dan alhamdulillah saya lulus. Jadi jika kalian emang nanti ingin mengikuti jalur SNBP yang tahun terbaru ini tahun 2023, ikuti saja teman-teman. Mau tahu rezeki teman-teman di situ gitu. Jadi jangan kita nggak tahu rezeki kita apakah di SNBP ataupun SNBT gitu. Nah jadi jika emang tidak ada lulus di jalur SNBP, silakan ikuti jalur SNBT. Nah, SNBT ini adalah seleksi nasional berdasarkan tes pengganti dari namanya SBMPTN. Nah, itu dia. Jadi nama besoknya adalah UTBK SNBT. Gitu ya. Jadi untuk harapannya itu lagi semangatlah untuk belajar, terus jangan lupa untuk minta restu dan doa oleh orang tua, karena itu pasti penting ya. Karena selain orang tua yang membiayai, doa orang tua ini mungkin sangat mujarab ya, karena anaknya ini sukses dan sebagainya macamnya itu di sini. Ketika udah lulus, jangan lupa untuk berterima kasihlah kepada guru yang sudah membantu kalian untuk mempersiapkan, karena sebelum kalian daftar itu data-data kalian itu udah dimasukkan oleh apa namanya karyawan sekolah, yang namanya PDSS ya, diinput dulu. Jadi berterima kasih kepada sekolah, guru juga ya, operatornya yang memasukkan kalian, karena beliaulah yang berjasa juga ya supaya kita tuh lulus di jalur itu. SNBP ya Bang. Ya BP. Baik, terima kasih Bang, waktu yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa ya, mendirikan CBA, bagaimana susah payahnya tadi, dan juga bagaimana Abang juga menjalankan di kepengurusan BEM Undri ya. Oh iya, semoga sukses ke depannya Bang ya. Karir Abang ataupun rencana Abang ya. Mungkin sekian suara mahasiswa pada malam hari ini. Nah, Raffi mungkin pamit undur diri dan Mas Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.